Sini ke tangan ayah aja, nggak apa-apa. Sini ke tangan ayah aja. Minumin dulu. Termasuk Sarwenda itu juga kesini. Itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara kesini ya? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya ya, ritual. Oh, ritual juga Iya, tuh? ritual. Kak, dari yang lihat Halo Sengit Lovers, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu panas serta kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini, kita akan membahas Sarwenda dan Ruben Onsu, terutama tuduhan soal pesugihan Gunung Kawi yang kembali menyeret nama Sarwenda. Yang bikin heboh bukan cuma soal keberadaan Sarwenda di Gunung Kawi, tetapi muncul berbagai narasi ekstrim sampai ada yang mengaitkannya dengan keluarga dan kejadian yang pernah dialami Ruben Onsu. Padahal, dalam narasi yang beredar, Sarwenda sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa video tersebut merupakan konten lama dan berkaitan dengan kegiatan syuting, bukan pesugihan. Belum selesai isu itu, persoalan Ruben dan Sarwenda juga melebar ke tuduhan lain, mulai dari masalah keuangan, pinjaman, perselingkuhan, penyakit, hingga persoalan pengeluaran. Yang saya lihat dari narasi ini adalah semakin banyak tuduhan yang muncul, semakin pula isu baru yang harus dijelaskan. Dan menurut saya, pola seperti ini justru membuat publik semakin bingung. Karena ketika satu isu belum selesai, tiba-tiba muncul isu kedua. Ketika isu kedua mulai dipertanyakan, muncul isu ketiga. Akhirnya perhatian publik berpindah terus. Cerita itu rame, Ruben ini sebenarnya sempat nyimpen semuanya sendiri. Walaupun ya kita tahu lah, Ruben Onsu ini kan dikenal belak-belakan di TV gitu ya, suka ngelawak gitu. Tapi buat Ruben, kejadian kayak begini, itu bukan sesuatu yang mesti diumbar ke publik. Awalnya dia masih bisa nahan, tapi semuanya berubah ketika gangguan itu mulai nyentuh anak sama istrinya. Jadi, Ruben Onsu ini pernah ngalamin satu kejadian yang bisa dibilang paling berat, Pak. Yaitu sewaktu dia pulang kerja jam 1 malam. Biasanya pas nyampe rumah, Ruben ini selalu langsung nengokin istrinya. Tapi malam itu beda. Dia malah langsung ke kamar mandi, cuci muka, gosok gigi, ya segala macam bersih-bersih lah. Nah, pas lagi mandi, lagi keramas, tiba-tiba dia notice sesuatu. Dari paha dia, itu netes darah warga malam. Yang bikin aneh, Ruben nggak tahu luka itu muncul dari mana. Dan seingat dia nggak punya luka di daerah paha warga malam. Dan kata Ruben, ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, darah juga pernah muncul dari punggungnya pas dia lagi gosokin tuh pakai anduk. Tapi pas dia cek, di punggung dia nggak ada luka sama sekali. Dan Ruben sendiri itu bukan orang yang sebenarnya gampang percaya sama hal-hal mistis. Emang katanya dari kecil dia tuh suka denger cerita horor. Tapi secara pribadi, dia ngaku kalau dia belum pernah ngalamin hal-hal yang kayak begitu. Makanya malam itu, si Ruben berusaha berpikir logis lah. Mungkin emang ada luka kecil kali ngeluarin darah, tapi yang namanya kecil nggak kelihatan. Ceritalah ke istrinya kan. Tapi di situ istrinya bilang ya udah bersih-bersih lagi aja gitu. Bersih-bersih lah. Dan di sini Ruben ngelihat ada sosok tinggi gede lagi jalan ke arah kasur anaknya. Dia langsung lari tuh ke kamar kan, dia pelukin anaknya terus nanya ke istrinya, ini kenapa? Habis itu dia coba berdoa kan. Tapi anehnya pas dia mau berdoa gitu Pak, tangannya tuh kayak nggak bisa dirapetin. Belum sempet ngerti apa-apa, tiba-tiba pintu rumah dia tiba-tiba bergerak, suaranya kasar banget. Kayak ada sesuatu ya dari luar yang maksa buat masuk. Di sini Ruben udah kesel kan. Dia emosi tuh, dia buka pintu buat ngecek tapi nggak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, Ruben Onsu cerita kalau dia itu ketakutan hampir 10 hari. Karena gangguan itu terus muncul, terutama antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Dan yang bikin makin berat, ternyata gangguannya itu nggak cuma ke Ruben, tapi pindah-pindah. Dari Ruben ke istrinya, sampai ke putri sulungnya. Yang dimana pernah tiba-tiba kebangun, terus teriak-teriak manggilin bapaknya. Kayak orang yang ketakutan gitu warga. Nah selain itu, istri Ruben ini juga pernah ngalamin hal aneh. Dia cerita,
Katanya pas lagi tidur, dia tuh ngerasa kayak ada sosok yang niru kebiasaannya Ruben ini. Kayak Ruben pulang, masuk ke kamar, nyium istrinya. Tapi istrinya ini tahu kalau ini bukan Ruben. Ada Ini kita baru cerita gitu ya. Memang kembali keluarga kita dikasih cobaan yang saya sangat amat bersyukur menikmati cobaan itu. Cuman memang kejadiannya itu prosesnya itu jam 23.25 gitulah, 23.25 lah gitu. Yang buru-buru saya ngobrol sama Ivan Gunawan, ya ini ada gini gitu. Oh iya udah ya. Pas dari situ aku jalan lagi, pulang ke rumah ngeliat, loh kok naik ke atas kok pecah. Saya langsung buru-buru lari naik ke atas. Melihat kondisi kamar pecah, ada batu, dan terus di bawahnya itu ada gumpalan plastik. Kayaknya itu plastik itu yang digunakan untuk dia melempar sesuatu ke rumah kita gitu, yang dia gunakan. Saya nggak berani pegang, saya suruh asisten rumah tangga yang buka. Jadi bentuknya dia pakai sarung tangan juga akhirnya. Terus bentuk tulisannya itu adalah jaga nyawa keluargamu Ruben. Wah, di situ hati saya hancur banget. Kayak bener-bener gitu. Jadi kayak stuck diem gitu. Dan nggak ada yang saya lakukan lagi. Saya nggak nengok kanan kiri. Saya udah langsung turun ke rumah. Saya langsung naik mobil. Saya langsung ke Polsek Pesanggerahan. Nah dari situ saya minta, saya bikin laporan dan langsung olah TKP. Dan memang kondisi nya saya bersyukurnya tidak ada korban jiwa. Saya masih bersyukur sekali di situ. Tetap dari setiap masalah harus ada sisi bersyukurnya. Cuman yang sampai sekarang ini membuat kami sedih itu adalah akhirnya jadi kami hidup masih memiliki rasa ketakutan terus gitu. Jadi kalau ada apa, bunyi apa, jadi kita ada apa tuh ya, jadi saya nggak mau. Jadi saya kayak takut terus gitu, takut terus gitu. Ketika Sarwenda gugup atau pura-pura tidak tahu tentang pesugihan di podcast The Onsu tahun 2019 lalu. Hari pesugihan tapi nyamar. Pesugihan itu apa? Jadi ini Mbak, kalau pesugihan itu salah satu cara menjadi kaya tapi dengan jalan pintas, bekerja sama dengan jin ataupun makhluk astral. Oke. Di situ ada seperti kesepakatan, tujuannya nanti untuk kekayaan tertentu gitu, dengan media makhluk astral di situ. Maksudnya gimana? Kita dikasih, misalnya ini sosoknya nggak kelihatan, terus kita dikasih duit asli yang bisa dipakai gitu. Tapi di situ pakai perantara, jadi pakai paranormal untuk menjadi mediator di situ. Oke. Suruh nanti bawa sesaji sama ubur rampi. Sesaji Mbak. Oke. Sesaji yang nanti diminta. Jadi kayak ada hiu, ada dupa, ada buah, sayur, bunga. Pokoknya terserah dia yang minta lah ya. Jadi di bank gaib itu ada pinjamannya. Berapa M, berapa miliar gitu. Sampai M? Ya, ada tenor-tenornya juga. Pengembaliannya sampai usia berapa tahun gitu. Terus yang jadi jaminan itu anaknya. Jadi anaknya itu nanti jadi jaminan. Anaknya tahu dia dijadiin jaminan? Nggak tahu. Nah anaknya ini kan kalau kita pinjam ke bank kan pasti ada jaminan tuh Mas. Pasti di situ ada tim survei. Nah di situ tuh sebenarnya bentuknya pohon randu itu pohon kapas gitu. Tapi kulitnya itu putih sama bolong. Jadi pohonnya itu sudah semi mati. Nah itu dia lagi ada project. Kenapa dia manggil aku? Karena dia ada project syuting di Gunung Kawi. Berangkat bareng tim. Itu kan waktu itu lagi gencar-gencar karena zaman PKM ya. YouTube tuh lagi bagus tuh, lagi naik. Jadi dia untuk konten YouTube tuh. Itu aku bilang, Bu, masih suka kesini? Masih, setelah syuting juga nanti kita biasa, kata dia. Oh gitu ya, aku bilang, masih lah, kamu nggak ada tuh repot loh, kata dia. Yang ngerti, yang biasa nyiapin segala sesuatunya kalau dia mau ritual kan aku. Dari A sampai Z gitu, aku yang siapin gitu. Ya udah selesai syuting, tim kan balik ke penginapan. Dia juga pulang tuh ke penginapan ceritanya. Nah dia balik lagi ritual lagi. Nah, Adik sebenarnya dan mantan istri ingin kaya raya jika presenter jadi tumbal. Istri yang memusisi presenter ini. Ya kita lihat ya motifnya seperti apa. Wow. Oh. Motif. Wow. Ada 3. 3 kartu. 3 kartu.
ilmu hitam, serigala, dan kerjasama. Oh, lah. Motifnya itu tadi untuk membun-bun kakak kandungnya. Apabila kakak kandungnya bisa celaka, sakit atau meninggoy, ya, mereka akan mendapatkan harta besar. Oh, Harta besar. Penjualannya meningkat, endorse-nya menaik, ya, karirnya melejit. oh gitu Ki. Nah, ini ilmu hitam. Ya, terus serigalanya apa? Serigalanya ya jin yang ada di belakangnya. Oh. Dan ini kerjasama 3 orang ini. 3 orang. Itu tujuannya. Masa kita nggak bisa melawan banyakan lawan dia sendirian? Ngoten Ki ya. Itu serem ya. Apabila orang sudah serakah, apabila orang udah aus dengan harta, populer, tidak bersyukur, halal haram hantam, walaupun ujung-ujungnya dia juga akan dimakan nanti. Nah, ujung-ujungnya dia juga yang dimakan Ki. Pesugihan lah gitu. Itu ya, ujung-ujungnya seperti itu. Tadi awalnya saya mau ngambil 2 kartu, tiba-tiba kartu negatif ini keluar. Waduh, ya, seram ya. Jadi mereka sengaja untuk membuat kakak kandungnya itu mentalnya ngedrop, biar gampang diserang oleh astral-astralnya. Ya, hal-hal negatif yang akan datang pada kakak kandungnya. Tapi kembali lagi, kakak kandungnya ini yang saya lihat dikelilingi dengan doa-doa, ya, dikelilingi dengan energi positif karena lingkungannya positif, ya. Jadi mantul mereka itu. Ngoten Ki ya. Karena lingkungannya positif membuat si sang kakak terjaga Ki ya. Kira ya, waduh ini sangat menarik sekali nih Ki Macan ya. Ki Macan ini Mas Jawid ingin menanyakan lebih lanjut. Ki Macan kan bilang bahwa si sang adik ternyata sudah ada TUMBAL-nya juga. Nah ini Ki Macan, apakah jumlahnya sama seperti sang mantan istri? Ya kita lihat ya, tumbal dari si adiknya ini, ya. Ternyata pesugihan juga ya dia. Menang ternyata satu jalur nih Pak Norek. Rasa ngamuk ya. 9 lebih rendah lebih dari rendah ratunya. 9. Ini ada laki-laki yang sedang memegang kayu. Simbol ini adalah simbol 9. Oh 9 Ki. Wow. Yang pintar sekali dia tutupin. Ini danau, ya, pulau-pulau yang dikelilingi awan hitam. Pintar sekali dia tutupin. Ya. Kenapa pintar? Karena meninggoinya nggak di tempat itu. Sakit. Awalnya sakit, yang mendadak, sakit mendadak, ya, kayak serangan jantung, kayak sakit tiba-tiba gitu loh. Dan pintarnya tidak di tempat itu, ya, tidak di tempat itu. Jadi tidak ada bukti dan tidak ada indikasi yang mengarah bahwa mengarah ke sana. Bahwa dia pesugihan. Karena sistem dari kerja jin tersebut, dia durasi. Durasi. Bisa kecelakaan di jalan, ya, bisa sakit itu tadi. Enggak dibun-bun, enggak. Ya, tapi dari 2 cara itu, sehingga si pelaku, si adiknya ini santai-santai saja, tidak tercium. Tuh, ya, 9 itu, ya, ternyata masih di atas, masih di bawah dari sang mantan istri. Wow, 9. Ki Macan ini kalau untuk 9, mohon maaf, dia sudah mulai di tahap mana Ki? Apakah masih di tahap musuh, orang terdekat, atau sudah harus melibatkan orang yang ada hubungan darah? Saya rasakan di sini musuh sudah ada 7. Musuh 7. Musuh 7. Dilewatin dia. Udah selesai musuhnya. Ya. Dan 2 ini orang-orang terdekat. Hati-hati ya. Hati-hati. Teman, saudara, orang-orang dekat. Ya, saudara jauh, saudara dari itulah. Hati-hati. Ini berbahaya nih orang-orang ini, ya. Diam-diam, tapi mencekam ini. Diam-diam tapi mencekam. Ya, jangan terima uangnya. Jangan pernah terima uangnya, Rek. Ya. Jangan terima uangnya. Jangan mau diajak kemana-mana. Kalau kerja saja. Gimana untuk membatalkan semua perjanjian itu? Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Ya, apalagi masuk dalam lingkaran itu. Betul. Ya, berdoa.
sesuai agama kalian, itu akan luntur kok. Ya, jangan bawaannya merenung, melamun, sedih. Ya, itu level terendah dari manusia. Energi level terendah, gampang sekali. Dia lihat nih, oh lagi ada masalah nih. Fotonya taruh di situ tempat ruangan itu. Oh begitu nggak Ki ya. Jadi sistemnya dia melihat dulu energi dari orang-orang sekitarnya nggak Ki ya. Kalau nggak begitu ya sulit untuk mendapatkan si itunya berhasil atau tidak nggak Ki ya. Dan kuncen yang nemenin aku pun udah ngomong kok di media sosial, tidak ada pesugihan sama sekali yang aku lakukan gitu. Ya pokoknya udah difitnah lah kok. Pesugihan Gunung Kawi. Oke, ini masih terkait dengan tuduhan Sarwenda melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Bahkan ada netizen yang mengatakan kalau Sarwenda itu mengorbankan orang tuanya, yaitu bapaknya, untuk menjadi tumbal di Gunung Kawi. Tetapi menurut Sarwenda, keperluan dia ke Gunung Kawi itu melakukan syuting film. Dan banyak juga netizen yang mempertanyakan tentang film itu. Apakah sudah tayang atau belum? Dan kemudian saya membaca komentar dari netizen. Yang namanya ruang publik, siapa saja bisa berkomentar. Dari komentar yang satu ini, itu ada kaitannya dengan sakitnya Ruben waktu itu. Kalau untuk komentar yang ini, saya tidak bisa berbicara lebih. Dan yang lebih kocak, ada yang berkomentar seperti ini. Gimana kalau Uya Kuya itu hipnotis Sarwenda? Apakah Sarwenda berani untuk dihipnotis? Kalau menurut kalian semua, apakah masalah ini harus Uya Kuya yang menyelesaikannya dengan cara hipnotis? Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar. Sarwenda kan sudah mengklarifikasi bahwa itu video lama dan itu dia sedang membuat konten, bukan sugihan ya, karena itu kan syirik ya. Kalau Sarwenda sampai melakukan itu dibilangnya musyrik, itu tidak akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, kan itu dosa besar sekali. Memang sih syirik itu ada dua, dosa dan dosa besar. Nah, saya kira Gunung Kawi memang diidentikan dengan seseorang untuk mencari pesugihan secara instan. Saya lagi banyak masalah. Saya lagi banyak permasalahan yang tidak kunjung selesai. Hati saya, pikiran saya nggak tenang. Saya pengen permasalahan ini cepat selesai, sehingga saya bisa kerja lagi, saya bisa tenang, saya bisa cari duit lagi. Saya pengen tenang, hidup saya capek. Curhatlah ke tokoh agama itu. Dan apa yang dibilang tokoh agama itu? Katanya, wah ini nggak bisa ini. Kamu sudah dikelilingin asap hitam yang mengelilingimu. Kau boleh tahu, kamu apakah ada perjanjian? Perjanjian apa maksudnya? Perjanjian dengan astral? Oh tidak ada, dia tidak jujur. Nggak jujur, pembohong kemudian. Dia tidak jujur. Ya, datanglah tuh dia tidak jujur. Saya nggak ada perjanjian seperti itu. Ini murni, ini permasalahan saya saja. Karena apa dia nggak jujur? Karena di sana tempat itu lagi rame orang. Oh, lagi rame orang, dan orang juga notice dan mengetahui bahwa si Selang ini sosok artis. Tapi dia meminta ruangan khusus. Oh, di ruangan khusus. Jadi nggak ada kamera, nggak ada yang bisa foto dia. Oh, Wah, saya nggak bisa bantu kalau ini. Soalnya ada yang ditutup-tutupi. Nggak ada kok. Ini aja kok saya mau minta. Ya, saya mau minta mandiin saya kek, atau kasih saya apa kek, ritual atau apa kek, untuk buat hati saya dan pikiran saya tenang aja, itu aja. Dia nggak mau jujur. Satu nggak mau jujur. Jadi ya itu tadi, orang yang mau membersihkan pun nggak bisa. Karena ketidakjujuran. Nah, mungkin yang dilihat sesuatu hal yang lain, tapi dia nggak mau jujur, akhirnya buat apa membantu pembohong. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tersebut, katanya ya udah berdoa saja. Berdoa, oh iya. Berdoa, minta ketenangan hati dan pikiran, namanya hatinya hati busuk ya. Iya. Alah, berdoa juga di rumah juga bisa. Ngoten Ki, malahan Ki. Lah yang biasa berdoa nambi junjungannya. Nah, beliau meneh. Ya, setelah itu akhirnya dia pulang dengan tutupan jaket ngoten apa pri? Ya, topi kupluk. Oh, topi kupluk itu langsung keluar. Ya. Nah, itu tadi balik ke rumah. Tapi ada lagi yang mereferensikannya. Oh, ada orang lain. Yang mereferensikannya adalah adik
dari mantan suaminya. Oh, si itu. Ya. Nih, saya bantu. Kayaknya Sarwenwen marahnya bukan acting deh, tapi dari hati. Bener apa benar Sarwenwen? Halo, saya Siri Jibing. Saya melihat sebuah fenomena aneh, di mana ada seseorang yang manipulatif, yang menyebarkan fitnah, menyebarkan tuduhan, dan masyarakat kemudian percaya. Tanpa menanyakan bukti kepada orang yang menyebarkan narasi atau tuduhan ini, mereka malah menyerang pihak yang dituduh. Misalnya nih, dari kasus yang lagi heboh, si S menuduh si R terlibat pinjol sampai puluhan M. Bahkan dia mengaku sampai didatangi oleh debt collector. Publik otomatis ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, yang percaya ini malah minta si R untuk klarifikasi. Harus membuktikan kalau dia tidak terlibat pinjol. Kan kebalik, harusnya mereka bertanya kepada si S yang melontarkan omongan itu, yang melontarkan tuduhan itu. Mana buktinya? Kau punya bukti kalau si R terlibat pinjol? Mana buktinya? Mana buktinya kalau ada debt collector datang lagi ke kamu? Mungkin ada foto, ada rekaman suara, ada rekaman video, apapun itu. Tapi nol bukti. Bagi yang belum pernah tahu tentang prosedur di kepolisian, saya pernah punya pengalaman pribadi. Saya melaporkan mantan suami saya atas tuduhan KDRT. Sebelum mantan suami saya diperiksa, saya dulu yang diperiksa, pelapor dulu yang diperiksa. Saya di BAP, ditanya kejadiannya kapan, tanggal berapa, jam berapa, di mana, kejadiannya seperti apa secara terinci. Terus saya di visum, dilihat bener ndak yang saya omongkan itu sesuai ndak dengan visum. Kalau saya bilang dipukul di sini, bener ndak di sini ada memar. Saya bilang dipukul di sini, apa bener di sini ada memar. Terus memarnya tuh cocok nggak dengan yang saya ceritakan, pukulannya saya ceritakan, dipukul dengan benda tumpul, dipukul dengan tangan. Terus bukti video juga. Bukti video tuh handphone saya sampai disita waktu itu, diamankan oleh pihak Polrestabes untuk diperiksa keasliannya. Seteliti dan seribet itu mereka memeriksa orang yang menuduh. Setelah mereka melihat bahwa tuduhan ini oke, mereka merasa ini tuduhan ini terbukti, baru mereka memanggil tersangka untuk diperiksa. Jadi yang diperiksa tuh yang nuduh duluan. Bisa nggak membuktikan tuduhannya ini? Baru yang dituduh diperiksa, bukan kebalik. Nah, itulah kelemahannya di negara ini. Orang-orang tuh mudah percaya dengan narasi yang tanpa bukti. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh manusia-manusia manipulatif, manusia-manusia NPD untuk menyebabkan fitnah mengenai mantannya. Mereka dengan seenaknya ngomong, oh dia ini selingkuh, oh dia ini kena penyakit 3 huruf, oh dia ini kena pinjol, oh dia ini pernah selingkuh. Buktikan dulu, jangan asal ngomong. Jadi kita sebagai netizen harus bijak. Saat seorang melemparkan tuduhan, melemparkan narasi, kita harus lihat buktinya mana, ada buktinya. Kalau nggak ada, fitnah. Thank you, God bless you. Den, lama-lama tuh lu aneh ya. Masa seluruh masalah di dunia perselebritian harus diselesaikan di tempatnya lu? Emang lu siapa? Hah? Emang lu lawyernya? Lu pengacaranya? Kenapa harus diselesaikan di tempat lu? Aneh ya ini orang. Lama-lama aneh. Baper. Gara-gara si ayah gak mau podcast di tempat lu, di tempatnya di sono, baper lu, baper. Kenapa lu baper? Kenapa gak untung lu? Lu mau untung berdua. Lu memikirkan, yang cewek curhat tempat gue, yang cowok curhat tempat gue, lumayan nih, ada uang gue, ada untung, disawer-sawer, itu maksud lu. Terus kenapa juga netizen lu harus lapor-laporin? Lu itu dapat duta, dapat sawer dari netizen. Giliran netizen komplain sama lu lapor-laporin. Aneh. Mau untung aja kerjaan lu. Dasar lu. Kerja. Jangan ngoceh-ngoceh dapat duit. Kerja yang bener, nyangkul kayak nguli kayak apa kayak. Kenapa lu reaktif banget di saat si ayah podcast di tempatnya Om D? Jadi semua masalah pengen lu selesaikan. Seolah-olah lu yang paling pintar di masalah orang. Behind the scene kayak behind the story kayak semuanya pengennya tempat lu. Karena lu mau cari keuntungan, mau cari cuan. Itu aja otak lu. Cari cuan.
masalah orang seolah-olah lu yang paling tahu, kayak lu nggak punya masalah. Kayak hidupnya nggak ada masalah, semua masalah orang harus cerita ke dia. Giliran lu nih artis, bintang film, sinetron, nyanyi, nggak pernah gue lihat. Apa sih lu sebenarnya? Dilihat-lihat ya kenapa si Bang Densu yang sibuk klarifikasi kesana kesini setelah podcast sama si Sarkawi. Lihat si Wendahnya aja juga udah sibuk liburan. Si Wendahnya juga udah sibuk mau live lagi dengan caranya yang sangat live pertama bareng sama orang yang mohon maaf sengaja ya Wendah kayak gitu. Sengaja Wendah. Bang Bensu juga, Ruben Onsu juga lagi sibuk dengan dunianya, dengan jualannya, dengan cari uangnya. Kenapa lo juga ikutan sibuk klarifikasi kesana kemari, Densu? Si Melaninya juga kompornya mulutnya teh kompornya teh meledak teh luar biasa. Saya ingin membahas tentang masalah S dan R yang sekarang lagi heboh. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir masalahnya simpel, tapi malah jadinya melebar kemana-mana. Mari kita bahas dari awal agar lebih jelas. Pertama, si S menuduh si R cong. Tidak bisa membedakan mana laki-laki dan mana cong. Belum selesai masalahnya selesai, si S menuduh si R tidak memberi nafkah. Pengacara R mengeluarkan bukti-bukti yang mematahkan tuduhan itu. Lanjut, si S mengeluarkan statement, rumahnya hampir dilelang. Masyarakat heboh. Bahkan sempat bilang kalau ada debt collector yang datang ke rumahnya untuk menagih masalah cicilan rumah. Tapi terakhir dia meralat, katanya itu debt collectornya pinjol. Katanya si R terlibat pinjol sampai belasan M. Emang bisa ya? Setelah pihak R berhasil membuktikan bahwa dia tidak pernah terlibat pinjol sama sekali, si S melakukan manuver lagi. Dia menuduh si R selingkuh. Netizen mulai agak pinter, nanyain, mana selingkuhannya? Siapa selingkuhannya? Keluarin buktinya. Si S gak kehabisan akal. Dia munculkan isu penyakit 3 huruf. Semua rangkaian tuduhan-tuduhan itu adalah sebuah trik manipulatif untuk merusak nama baik si R, untuk menghancurkan reputasi si R, dan untuk membuat si R frustasi. Orang manipulatif itu pintar. Dia selalu mengganti-ganti tuduhannya, mengganti-ganti topiknya. Kenapa? Agar orang-orang lupa untuk meminta bukti dari tuduhan sebelumnya. Jadi dia lemparkan suatu tuduhan, dia lemparkan suatu fitnah. Belum selesai dengan masalah ini, dia keluarkan fitnah yang lainnya, agar orang-orang tidak meminta pertanggungjawaban bukti dari fitnah yang pertama. Yang kedua, berjalan, dia luncurkan lagi fitnah yang ketiga, agar orang lupa untuk meminta bukti dari tuduhan yang kedua. Begitu terus, topiknya selalu berganti-ganti dan tuduhannya itu selalu tidak ada aja dan tidak akan pernah ada habisnya. Pokoknya kalau musuh orang manipulatif itu benar-benar capek lahir batin. Semua korban-korban NPD yang sekarang nonton VT saya pasti paham dengan situasi dan trik ini. Si NPD itu selalu memfitnah mantannya, mulai dari ke teman kerjanya, ke keluarganya, juga ke anak-anak sendiri, ke seluruh dunia, ke medsos, ke segala arah. Dan mereka tuh sangat kreatif, sangat bertalenta dalam hal ini. Mereka bisa punya imajinasi yang aneh-aneh, bisa menuduh mantannya tuh apa aja, pokoknya di luar normal gitu ya. Sinetron Indosiar pun kalah seru pokoknya. Thank you. God bless you. Mengapa pihak RO mau mengaudit pengeluaran yang telah dikasih sama mantan istri setiap bulannya? Kalau menurut gue sih itu wajar aja ya, untuk membuktikan apakah pengeluaran yang dipakai sama anak-anaknya itu sesuai atau enggak. Kalau misalkan sesuai ya enggak masalah mungkin ya, tapi kalau misalkan enggak sesuai akan dipertanyakan. Kenapa pengeluaran segini kok bisa minta segitu? Dan kenapa bisa sampai mengaudit? Gua rasa sih udah kepalang tanggung kayaknya RO ya. Karena si mantannya itu udah segitu jauhnya kan, menghina dan membuka aib mantan suaminya. Jadi rasa kasihan, rasa sayang yang pernah ada mungkin udah mulai lenyap kali ya. Karena si mantannya kan selalu menghina dan menjelekan serta memojokkan si pihak RO. Sama satu lagi nih ya, kemarin kan dia udah itu tuh mediasi, tapi si Ruben gak datang. Terus dia tuh ya, waktu ditanyain sama wartawan gitu, dia kayak diem, kayak duduk, kayak nunduk, lesu gitu. Lu kenapa sih Wen gitu ya kan? Enggak, aku tuh kalau dia kayak gitu ya, bukan gimana-gimana ya, aku tuh inget waktu dia ini, gue juga gak butuh 200 juta itu. Cing, iyalah ngapain juga ngarepin dari congke
kayak gitu gak sih guys? Serius, dan aku tuh kalau ngelihat dia kayak diem gitu kan, sekarang dia itu live itu kan polos gitu ya kan, nggak kayak dulu dia gini. Sekarang itu dia kalau live itu, aku nggak tahu deh yang diajak live yang baru-baru itu tuh yang pakai hijab itu siapa sih, si Mendol ya itu kayak polos gitu ya kan. Bukan gimana ya, bagus sih ya perubahannya itu, cuman kok kayak lu terlalu mencolok perubahan lu gitu ya kan. Maksudnya apa ini gitu ya. Oke lah kalau itu untuk meredam netizen, dan lu juga butuh duit ya kan buat melanjutkan hidup lu ya, kita maklum banget. Cuma seriusan kalau dia pas lagi kayak gitu, aku tuh kebayang-bayang dia itu waktu dulu itu kan brandingannya dia itu kayak ibu peri gitu ya kan, emak-emak berdaster, dia itu di rumah suka nyuci ya kan, sampai ada kayaknya pernah dulu aku tuh lihat dia tuh diwawancara gitu, pokoknya di televisi nih, sampai diraba gitu tangannya, oh iya loh beneran kasar. Terus aku tuh inget lagi gitu kayak dia tuh pas waktu anjing gak butuh 200 juta lu cong gitu. Aduh, kalian ada yang sama gak sih sama aku? Tapi apapun itu aku doain cepet kelar deh masalah ini. Kasian loh, masalah-masalah yang lain tuh yang gitu tuh jadi ketutup gitu. Dan aku curiganya itu kalian itu ada andil dalam semua ini. Karena bukan tidak mungkin ya kan, dia dapat dari sono, dari ono yang ya siapa tahu kasus 72 kilo atau dolar-dolar yang jutaan dolar itu ya kan, tertutupi masalah-masalah itu dengan kasusnya si ini nggak kelar-kelar. Udahlah. Dengerin ya. Dengerin sayang. Udah, uang Dogi sudah ada dari pernikahan. Uang dogi, uang sarang burung, uang... Iya, aku lihat. Nah, tapi kata Sarwenda itu sudah ada dari pas pernikahan. Tidak ada. Ini kan sudah tidak terjadi pernikahan lagi, Ted. Ruben kan bukan suaminya lagi yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan keluarganya. Jadi kalau dia bilang ini sudah terjadi selama pernikahan, berarti kan dia mengakui bahwa sesuatu yang terjadi selama pernikahan ingin dia terapkan juga setelah mereka bercerai. Lalu buat apa Akta 39? Lalu buat apa bercerai? Nah, jadi ketika bercerai, maka apapun yang sudah menjadi kesepakatan dan kebiasaan ketika masa perkawinan kan ini gugur. Itu. Ya, tergantung deal-dealan setelah berpisah kan. Ini gugur dulu dong. Lalu, apa yang akan terjadi setelah pernikahan untuk pengaturan semuanya itu? Deal-dealannya kan di Akta 39. Kan sudah jelas menyampaikan dan mendiskusikan. Tapi kan ini tidak. Kamu belum bayar bulan ini, misalnya. November, list. Kata Sarwenda, uang Dogi. Paham nggak? Jadi ini nih ada pemikiran yang absurd ya, pemikiran yang tidak benar ini dari mantan istrinya RO. Mantan istri RO masih membebani RO seperti layaknya RO itu masih suaminya dia. Padahal sudah ada Akta 39, akta yang terbaru setelah bercerai. Pasangan itu setelah bercerai putus semuanya sayang. Lu kagak bisa minta jatah ewe-ewean juga. Itu satu juga ya, nggak boleh. Udah cerai masih pengen, nggak bisa. Kedua, lu nggak bisa minta duit, minta jajan lagi sama mantan tuh kagak bisa. Udah bukan hak kita itu, udah bukan kewajiban dia. Jadi kalau masih lu minta semua apa yang ada di rumah lu, semua kebutuhannya ke mantan suami, lu salah itu, ya. Buat diri lu minta sama diri lo sendiri, ya, dan sama pacar baru. Kan ada pacar barunya lu itu. Lu minta lah sama pacar baru lu. Kan dia yang di situ, yang di rumah, yang dateng setiap hari, ada di rumah itu. Makan di situ, gue lihat dikupasin buah, gue lihat. Dijamu, makanannya disiapin, disuapin, gue lihat. Ada lu suapin bubur apa itu lo? Bubur apa itu ya? Lu apa sarang burung ya? Lu kasih makan apa tuh? Laki lu yang baru, lu kasih makan apa? Iya kan? Nah kan kalau lu kasih makan dia di situ berarti piring kotor, nasi beras semua kan dia yang makan. Dia dikupasin buah dibuang ke tong sampah kan berarti dia yang make.
buah-buahan dipotongin, dikupasin, dikasih makan, disuapin, kan berarti dia yang make. Lah kalau kayak begitu mah berarti apa? Ya dia yang harus bayar dong. Jangan orang yang make di rumah elu, tapi tagihannya di rumah orang ya. Ini orang loh, itu orang luar loh. Ya. Jadi pengen makan bubur lauta di Bali, anjay. Sebenarnya ada hal yang paling menarik ya dari kasus si Ruben Onsu dan juga istrinya si Saweran ini. Jadi belakangan itu yang dibahas itu adalah pembahasan dari masing-masing pengacaranya saling menggugat dan si Saweran digugat oleh pengacara si Ruben Onsu ini tentang mendiskriminasi kesannya penyakit yang diidap katanya si Ruben ini adalah si 3 huruf tadi. Nah jadi sebenarnya kalau di luar negeri sendiri ya ada organisasinya dan semua yang mengidap 3 huruf dari penyakit ini itu sebenarnya benar-benar ada undang-undangnya kalau memang ternyata dia memang dibully dan juga jatuhnya memang didiskriminasi oleh orang-orang tertentu gitu ya, dan bisa masuk pidana. Dan ini yang lagi dikasusin di Indonesia. Nah jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari kasus ini kan jadi menjalari kemana-mana ya. Sebenarnya tujuan dari si S ini ke R itu apa sih gitu ya, mencemarkan nama baik si R ini. Apakah dengan motif karena memang ingin mendapatkan uang yang lebih banyak, atau mungkin motifnya adalah agar mendapatkan hak asuh anaknya jatuh pada si Saweran ini. Sebenarnya ya kalau dari hal ini kita bisa jadi belajar ya. Sebenarnya ada istilah mantan istri ya, tapi nggak ada istilah loh yang namanya mantan anak. Kemarin gemparnya karena Ruben Onsu tidak hadir di persidangan. Padahal sudah dijelaskan bahwa karena ini kemarin itu pembatalan sepihak dari Mbak SW di persidangan, hingga akhirnya kemudian yang kemarin disepakati si Ruben Onsu tanggalnya nggak bisa karena berbentrok dengan jadwal. Kemudian mereka memberikan jadwal, mereka memberikan tanggal. Tapi pada faktanya setelah diberitahu, setelah bersurat kepada kejaksaan dan bersurat kepada pengacaranya Mbak SW, dari pihak SW tetap mengatakan mereka akan hadir hari itu juga. Jadi ini kok jadinya itu seolah-olah mau menunjukkan Ruben Onsu ini tidak kompeten begitu dalam persidangan tersebut. Padahal kan sudah diberitahu dengan pemberitahuan yang resmi ini dan itu begitu ya. Ini namanya penggiringan opini sih. Kalau saya melihatnya sebagai orang yang bermain media sosial, ini adalah penggiringan opini yang seolah-olah menunjukkan bahwa si Ruben ini tidak serius. Dan kemudian ada narasi-narasi Mbak SW kepanasan, pakai kipas, pakai ini. Ya, mau gimana lagi, namanya di pengadilan nggak ada AC-nya. Terkecuali ada di ruang sidang itu kadang ada AC, jadi kurang paham saya. Cuma kan ya seperti itu, kalau menunggu ya menunggu di luar, bukan begitu ya. Ya kalau kepanasan ya memang mungkin terbiasa dengan AC yang bau ingin kolong ya berbagi AC begitu ya. Tak sambil ngopi ya. Ya mau bagaimana lagi, inilah hiburan jagat maya, perebutan perebutan hak asuh anak atau meminta keadilan untuk yang kemarin itu benar-benar dilaksanakan ketentuan dari pengadilan bahwa berbagi hari untuk anak-anak tercinta, kan begitu ya. Wes aja penggiringan publik minggu malah karu-karuan, yuk mari. Dan penggiringan opini publik itu tidak akan mempengaruhi hasil sidang. Kenapa kemarin ya si mantan suami tidak hadir di sidang hak asuh anak, tetapi si Jendes tidak merong-merong, tidak tantrum. Tapi kok yang tantrum fans-fansnya, pendukungnya si Jendes. Karena si mantan suami itu sudah izin dan sudah memberitahu kepada Jendes bahwa saat itu dia sedang berhalangan hadir karena ada agenda lain. Jadi kalau si mantan suami itu tidak hadir dari si Jendes itu tidak baper, ya wajar karena sudah memberitahu dari awal. Nah ini nih yang aneh, yang dong-dong otaknya pendukung-pendukungnya si
si Jendes ya, langsung tantrum, bilang yang katanya inilah, yang itulah, yang inilah. Aduh pusing nih, tapi kok agak salfok sama kuasa hukumnya si Jendes ya, masih aja yang dibahas gitu ya, si pinjol, si penyakit 3 huruf. Tapi kemarin sih nggak terlalu barbar, mungkin ya emang buktinya nggak kuat gitu. Karena kita ini ya yang waras itu menunggu bukti yang akurat, yang fakta, bukan hanya omong-omong doang depan media. Gimana sih? Faktanya aja, buktinya aja nggak sampai akurat saat ini. Saya nggak tahu deh ya, Koer itu ngeliat nggak viti-viti terbarunya Cici SW saat sedang berjualan ya. Semoga aja sih ngeliat ya, tapi semoga juga itu nggak mengganggu di pikiran dan hatinya Koer ya. Koer, di sini saya mau bicara ya sebagai aku fansmu ya, dari DPR ya, yang pernah datang ke pengadilan untuk melihat Koer ya, tapi ternyata sidangnya ditunda ya. Sebagai aku seorang pendukung Bu gitu ya, sedih juga sih ya melihat bercandaan-bercandaan seperti ini gitu ya. Bercandaan yang gak pantas dari seorang ibu yang mempunyai 3 anak yang sudah mulai remaja anak-anaknya ya gitu. Ini sangat kurang pantas banget bagi saya ya. Jadi kalau Koer melihat, sabar ya, jangan dibalas lagi, biar aja lah ya. Koer tetap fokus aja, bertekun dalam doa ya. Karena aku percaya orang yang bertekun dalam doa ya, Tuhan akan bekerja dengan cepat ya. Tuhan akan ada di pihakmu Koer ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Karena menurut pandangan saya, kayaknya kalau Cici SW masih seperti ini nggak pantas untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya ya, karena ini sama aja juga akan mengganggu ke mental anak-anaknya ya, melihat situasi seperti ini yang diciptakan oleh bundanya ya. Paling tidak anak ini akan berpikir loh, kan kurang pantas banget bundanya seperti ini. Anak-anak itu akan sedih loh Cici SW ya, melihat bundanya seperti ini yang selalu menyindir ayah mereka ya. Jangan dipikir anak ini masih kecil, belum ada pikiran yang jauh gitu. Jangan berpikir seperti itu ya. Anak-anak ini sudah bisa berpikir ya. Jangan lukai hati anakmu ya. Jadi saya rasa biarlah anak-anak ini ada di ayahnya, supaya mental anak-anak ini bisa kembali dengan baik ya. Tidak melihat hal-hal yang seperti itu lagi di hadapan mereka ya. Oke ya, ini sekedar omongan dari saya di pagi hari karena saya nggak bisa tidur. Jadi saya bikin aja VT seperti ini ya. Oke Koer, tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, bye bye, God bless you. Sebenarnya Mbak Sarwenda, orang bukan membenci Mbak Sarwenda ya. Untuk pribadi Mbak Sarwenda mungkin orang tidak membenci ya, hanya orang menyesali sikap Mbak Sarwenda. Nah, dulu orang mungkin ya melihat kebahagiaan kalian itu benar-benar banyak yang iri, wanita-wanita ya. Bagaimana tidak? Bagaimana Ruben Onsu meratukan Mbak Sarwenda dan memenuhi semua permintaan Mbak Sarwenda. Mungkin Mbak Sarwenda suatu saat nanti kamu dapat suami yang lebih ganteng daripada Ruben Onsu, dan mungkin suami yang lebih kaya daripada Ruben Onsu. Tapi yang saya khawatirkan, apakah nanti kamu menemukan suami yang perhatian seperti Ruben Onsu, suami yang begitu memberikan kasih sayangnya, seluruh jiwanya kepada Mbak Sarwenda. Itu yang saya khawatirkan. Kalau ketemu alhamdulillah, tapi saya merasa sulit menemukan pasangan yang benar-benar ikhlas seperti Ruben Onsu. Terlepas apa kekurangan Ruben Onsu, tapi Mbak Sarwenda dan Ruben Onsu sudah mempunyai anak 2. Yang menjalani rumah tangga itu, menerima kekurangan dan kelebihannya adalah kita. Seharusnya Mbak, masalah ini tidak mencuat ke atas permukaan. Dan seharusnya kalian jangan saling mengolok-ngolok ya. Mbak Sarwenda selama beberapa tahun yang mengalir di darah Mbak Sarwenda adalah mata pencarian Ruben Onsu. Sampai saat ini Mbak Sarwenda sehat ya.
dan tambah cantik, itu semua tidak terlepas dari mata pencarian Ruben Onsu. Setidaknya hargailah mantan suami, ya Mbak Sarwenda. Kasihan Ruben Onsu yang begitu sangat meratukan Mbak Sarwenda. Akhirnya seperti ini, akhirnya sejagat raya ikut campur di dalam pernikahan kalian. Saling memaafkan, ya Mbak Sarwenda. Berjalanlah dengan jalan kalian masing-masing nantinya. Jangan terlalu banyak orang ikut campur di dalam rumah tangga kalian, dan jangan terlalu banyak orang yang ikut menyumpahin. Ada anak yang harus kalian jaga, jiwa anak, mental anak yang harus kalian jaga. Masalah harta itu nanti bisa diselesaikan. Ya, masalah perpisahan itu mungkin sudah takdir. Semuanya harus dibicarakan baik-baik. Tidak usah saling menyalahkan lagi tangannya. Dulu orang kepingin tahu kehidupan rumah tangga kalian. Sekarang orang sudah banyak tahu. Seharusnya itu menjadi rahasia rumah tangga kalian. Mbak Sarwenda dan Ruben Onsu, semoga kalian menemukan jalan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kalian. Karena ada anak yang harus kalian jaga. Kalian tetap tua bersama walaupun kalian tidak bersama-sama. Jadi tidak usah lagi membuat perdebatan-perdebatan yang seharusnya itu menjadi rahasia kalian berdua. Ingat KS itu maksudnya kamu itu kan dulu itu udah dipercantik gitu loh sama Ko Ruben, ajarin apa itu les vokal, les nari segala macam. Berterima kasih lah dan berilah hak maksudnya kayak kewajiban kamu yang harus misalnya Ko Ruben ketemu anaknya udah kasih aja minta maaf gitu loh. Jadi hal ini jadi tidak menjadi lebih besar gitu ya nggak sih netizen Indonesia. Itulah yang kita nantikan gitu loh ya nggak sih. Tadi ada kejadian lucu nih, saya lihat postingan di FB, ada gambarnya si Sarwi, terus Sarwi mengatakan gini-gini, saya adalah janda yang mahal, bilangnya gitu. Mahal gimana nih Mbak? Boleh kan kita tanya, mahal menurut Mbak tuh yang seperti apa gitu. Itu namanya nggak mahal Mbak. Wong diremet-remet, disikap-sikap, digubet-gubet, kising-kising gitu ya. Wenehno kabeh nek karo Mokondo. Obrol namanya Mbak. Bukan mahal. Ya. Kalau memang kamu itu rondo mahal, kelihatan dong, dikeliatin aja, tunjukkan bahwa kamu tuh berkelas kayak gitu. Nah, ora ketang duduk anteng tapi jerone orang nganggo underwear, nggak ada orang tahu. Ini kan nggak kamu obral, semua wenehno karo Mokondo, ya. Oh iya, ini maksudnya janda mahal ini deng ya, mungkin maksudnya. Janda mahal tuh maksudnya kalau minta sama suaminya, minta dibangunin rumahnya yang mahal, ya, yang sampai gila-gilaan pembangunannya, sampai belas-belasan M. Terus rumahnya harus ada liftnya 2. Terus anak tangganya harus yang model piano. Jadi kalau lewat tang ting tung ting tang tang ting tung ting dan gak pernah budek ya. Sabenono lewat tang ting tang ting tang ting gitu. Semoga Mokondonya besok yang memang sido dadi bojone tenan ora iso bangun masak geden-geden kopi. Iso ora kowe gawe lift. Wah. Kan janda mahal ya. Janda mahal. Kalau janda mahal tuh nggak ngaruh duit 200 juta Mbak. Mahal loh, udah punya duit sendiri. Cong. Kan umur kan berisik, buder, semrawut karena apa?
karena 200 jutanya di stop ya. Iya kan? Lah kok minta uang segitu. Begitu mantan suamimu minta rincian pengeluarannya apa aja, lah kok ngamuk. Orang bodoh mana yang mau ngasih uang 200 juta tapi minta bukti pengelolaannya keluarnya apa aja nggak dikasih, ya kapal ngasih lah. Iya lah. Saya kali ini setuju nih sama Bang Farhad. Biasanya sih Bang Farhad tuh kalau belain klien tuh saya tahu dewe ngono loh. Kadang pikirannya kita apa, Bang Farhad tuh apa gitu ya. Nah sekarang aku setuju nih. Saya jujur setuju dengan pemikirannya Mas Farhad. Ya, Mas Farhad bilang, wes to RO, solno wae. Kayaknya bojomu kabeh kuwi anak-anakmu. Kowe bojo meneh, engko kowe duwe anak maneh. Setuju itu aku. Himbauan untuk Mbak Sarwi. Kalau tak lihat dari sejarah-sejarah konten yang mulai rame itu, kamu tuh udah kayaknya berbohong itu udah jadi hobimu. Apa aja tuh dibohongin, apa aja tuh serba bohong kayak gitu. Ya. Buat jadi wong ki apa anane gitu loh. Kalau opo anane itu nggak akan repot klarifikasi kemana-mana. Ya kalau udah A ya A, kalau udah B ya B. Makanya kan banyak kejadian di luar itu. Orang yang suka bohong gitu, akhirnya diwelehke wong liya ngono-ngono. Kalau udah diwelehke wong liya, kalau enggak ya orang yang udah kadung disakiti menjauh gitu, dia akan keluyuran kemana-mana. Klarifikasi kemana-mana. Itu kenapa sih sama saya kok gini-gini? Padahal dia nggak tahu kalau dia itu udah ketahuan bohongnya gitu loh. Nanti kamu akan repot sendiri dengan hobimu bohong yang meninggalkan jejak di sini. Terus habis itu kamu akan repot klarifikasi ke sana kemari. Padahal klarifikasi pun orang udah nggak akan peduli karena kamu udah dicetak sebagai pembohong kayak gitu. Orang yang hobi berbohong itu penting ini loh. Sampai cuma mau ngambil napas aja nggak penting kan kalau kayak kita. Orang yang hobi berbohong tuh sampai istilahnya tuh mau ngambil napas, mau ambekan kudu ngapusi ben iso ambekan. Nah itu wataknya orang suka ngapusi. Saya lihat itu di konten. Jadi ada Mbak Iis Dahlia datang ke rumahnya dia, terus dia biasalah seperti Ibu Peri pakai daster gitu ya, terus nyuci dia di gilesan nyuci jegluk kayak nggak masuk akal nggak. Rumahnya gedong, pembantunya banyak, kata mantan pembantunya aja yang namanya gudang makanan loh ya, gudang makanan kering aja 1 hari ditata nggak rampung-rampung, berarti bentuknya kayak pabrik gudangnya apa ngungkuli toko sembako 1 hari nggak kelar. Coba itu gaya hidupnya kan udah luar biasa itu, kalau sampai 1 hari itu gudang ditata aja nggak rampung-rampung. Lah kok ngumbainnya ngagil pakai gilisan gluduk. Siapa nih yang jadi korbannya Ibu Peri terus pada percaya kalau dia itu kalau nyuci pakai gilisan? Siapa nih? Ayo. Kalau aku nggak percaya, pakai logika aja. Terus kalau dia nyuci pakai gilisan, ngopo pembantu nih? Pakai kemana dia? Ya, terus waktu dia nyuci pakai gilisan gitu, terus kan habis itu dia bilang, kadang kita juga sama mandi di kamar mandi kan ada bathtub ya. Nah kita itu sama nyuci baju. Tahu guys, anaknya bilang apa di situ keceplosan ngomong. Iya, tapi pura-pura. Ini parah nih. Anaknya aja bilang kalau pura-pura. Aku yakin Mbak Iis juga denger itu di situ ya, pura-pura guys. Terus mamanya si baju daster kayak gini. Terus dia nggak tahu, udah hobi berkelit. Klarifikasinya kan jago dia. Ada habis-habisnya ya. Sudah dibilang 3 huruf ya, selengki ya,
Terus dibilang penyakitan. Sekarang dengan tuduhan lagi 11 tahun pernikahan menderita katanya. Anjir, menderita itu tas branded semua tuh dalam wardrobe itu. Kalau yang setahu aku orang menderita itu ya nggak dikasih makan, ya, duit dibatasin, ya, terus pergi mau keluar negeri jalan-jalan nggak boleh, ya, di rumah tuh cuma jadi babu. Nah itu baru menderita tuh. Jadi kalau orang kubu sebelah nih aneh-aneh aja loh, bahasamu menderita. Buka biji mata lo lebar-lebar itu ya, dalam wardrobe-nya itu ori semua apa KW gitu loh. Itu aja sih kuncinya. Kok bilangnya menderita gitu loh, 11 tahun pernikahan itu. Astaga. Saya pribadi tidak ingin ikut menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, hanya berdasarkan potongan-potongan narasi yang beredar. Saya lebih memilih melihat konsistensi pernyataan dan bukti yang benar-benar tersedia. Karena dalam konflik rumah tangga, apalagi melibatkan anak, menurut saya yang paling berbahaya justru ketika publik terlalu cepat mengambil posisi berdasarkan emosi. Saya juga kurang setuju kalau masalah pribadi mantan pasangan terus-menerus dibawa ke ruang publik. Saya paham bahwa mereka adalah figur publik. Mereka mencari nafkah dari dunia hiburan dan kehidupan mereka memang menjadi konsumsi masyarakat. Tetapi tetap ada batas yang menurut saya harus dijaga. Tidak semua masalah rumah tangga harus dijelaskan kepada netizen. Tidak semua persoalan antara mantan suami dan mantan istri harus menjadi bahan perdebatan publik. Apalagi sekarang ada anak-anak yang ikut berada di tengah-tengah persoalan ini. Menurut saya, ini yang harus menjadi perhatian utama. Ruben dan Sarwenda boleh berbeda pendapat. Mereka boleh mempunyai masalah. Mereka boleh mempunyai proses hukum masing-masing. Tetapi anak-anak tidak boleh dijadikan alat untuk memenangkan opini publik. Saya justru berharap keduanya bisa mulai memisahkan antara persoalan sebagai mantan pasangan dan persoalan sebagai orang tua. Mereka sudah tidak harus menjadi pasangan lagi, tetapi mereka tetap akan menjadi orang tua dari anak-anak mereka. Dan menurut saya, hubungan sebagai orang tua jauh lebih penting untuk dipertahankan daripada memenangkan perdebatan di media sosial. Kemudian, soal komentar-komentar netizen, menurut saya ini juga harus menjadi bahan introspeksi. Kadang kita sebagai penonton merasa memiliki hak untuk menentukan kehidupan artis hanya karena kita melihat mereka di televisi atau media sosial. Padahal kita tidak hidup bersama mereka. Kita tidak berada di rumah mereka. Kita tidak mengetahui semua percakapan mereka. Kita hanya melihat potongan informasi yang diberikan kepada publik. Jadi ketika ada seseorang mengatakan sesuatu, jangan langsung kita anggap benar. Ketika ada seseorang membantah, jangan langsung kita anggap bohong. Menurut saya, posisi paling aman adalah bertanya, bukti konkretnya apa? Karena narasi tanpa bukti bisa berubah menjadi fitnah. Bahkan di dalam materi ini sendiri, ada pihak yang menekankan pentingnya meminta bukti ketika seseorang memberikan tuduhan. Saya sangat setuju dengan prinsip sederhananya. Kalau ada tuduhan, tanyakan bukti. Kalau ada klarifikasi, dengarkan. Setelah itu, biarkan bukti dan proses yang menentukan. Dan khusus untuk isu pesugihan, saya rasa kita harus jauh lebih berhati-hati lagi. Ini bukan sekedar tuduhan biasa. Tuduhan seperti itu bisa merusak nama baik seseorang dan bahkan menyeret keluarga yang sama sekali belum tentu tahu apa-apa. Jadi menurut saya, jangan menjadikan cerita mistis sebagai senjata untuk menyerang seseorang. Saya juga tidak mengatakan bahwa semua hal mistis itu harus dipercaya atau harus ditolak. Itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Tetapi ketika kita berbicara tentang seseorang secara publik, apalagi menyangkut tuduhan yang serius, kita tetap membutuhkan dasar yang jelas. Jangan sampai kepercayaan pribadi berubah menjadi tuduhan terhadap orang lain. Pada akhirnya, menurut saya kasus Ruben Onsu dan Sarwenda ini seharusnya sudah tidak lagi dipandang sebagai pertandingan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Karena kalau terus diperlakukan seperti pertandingan, yang paling berpotensi kalah justru anak-anak mereka. Publik mungkin selesai menonton satu video lalu pindah ke video berikutnya. Para komentator mungkin selesai membuat konten lalu mendapatkan penonton. Tetapi Ruben, Sarwenda dan anak-anak mereka tetap harus menjalani kehidupan setelah kamera dimatikan. Jadi untuk isu Sarwenda, Gunung Kawi, Ruben Onsu, dan seluruh konflik yang mengikutinya, saya pribadi memilih satu prinsip sederhana. Jangan mudah percaya sebelum melihat bukti. Kalau memang ada bukti, silahkan dibuka dan dibahas. Kalau belum ada bukti, ya jangan mengubah dugaan menjadi fakta.
Dan satu hal terakhir, saya berharap persoalan Ruben dan Sarwenda pada akhirnya bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk anak-anak mereka. Karena pada akhirnya, mereka bukan hanya mantan pasangan. Mereka adalah dua orang tua yang akan tetap memiliki hubungan seumur hidup karena anak-anak mereka. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah isu pesugihan Gunung Kawi ini memang masih layak dipercaya hanya karena narasi yang beredar? Atau justru kita harus menunggu bukti yang benar-benar jelas? Dan menurut kalian, apakah konflik Ruben Onsu dan Sarwenda sudah terlalu jauh masuk ke ruang publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tetap gunakan logika dan jangan mudah menghakimi.